Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, abang kakak? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kamu juga masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Bertemu lagi dengan Miss Eka pada hari Selasa tanggal 24 November 2020. Nah, dalam mata pembelajaran tematik Abang kakak, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Sebelum kita mulai, mari kita ucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah. Amin. Nah, Miss Eka mengingatkan, tonton video ini dari awal sampai akhir agar materi yang Miss Eka jelaskan nantinya mudah kamu pahami dan kamu bisa mengerjakan latihan dengan sebaik mungkin. Tema 5, wirausaha. Subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Nah, kali ini kita akan melanjutkan subtema 3, ayo belajar berwirausaha, yaitu tepatnya pada pembelajaran kedua. Silahkan kamu ambil buku tema 5 kamu, subtema 3, dan buka pada materi pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Dan yang kedua, dengan mengamati contoh kemasan dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya embalase sebagai identitas sebuah produk secara tepat. Itulah tujuan pembelajaran kita dalam materi pembelajaran hari ini. Nah, materi pembelajaran yang pertama yaitu PPKN. Ingatkah kamu bahwa kreativitas menjadi modal utama dalam berwirausaha? Selain itu, diperlukan juga ketekunan dalam berwirausaha seperti kisah Man berikut ini. Kreativitas dan ketekunan adalah modal dalam melakukan wirausaha. Nah, di sini kamu diminta untuk mengingat dalam materi pembelajaran sebelumnya, yaitu pada subtema 2, kita sudah pernah membahas bahwa modal utama dalam berwirausaha, menciptakan suatu usaha, yaitu adalah kreativitas. Nah, di sini ada salah satu kisah yang akan kita baca. Gelang benang kreatif mengisi waktu luang. Man, seorang anak laki-laki suku Sasak dari Desa Sade, Lombok. Usianya hampir 12 tahun. Ia baru saja menyelesaikan ujian akhir tingkat SD di sekolahnya. Usai sekolah, Man dan beberapa teman seusianya secara kreatif mengisi waktu luang dengan berjualan aneka warna gelang benang buatan sendiri. Sejak dini, anak-anak suku Sasak terbiasa menyaksikan kaum ibu memintal benang dan menenun kain. Sisa benang aneka warna mereka jalin dengan beragam kreasi untuk dijadikan gelang. Desa Sade terletak di Lombok Tengah, tidak jauh dari Pantai Kuta. Melihat ramainya wisatawan pengunjung pantai, Man dan teman-teman melihat peluang usaha untuk mengisi waktu luang mereka. Menjelang sore hari, mereka menawarkan berbagai aneka gelang benang buatan mereka ke wisatawan pengunjung pantai. Dengan kreatif, mereka membuat berbagai ragam jalinan untuk ditawarkan. Kadangkala mereka sisipkan manik-manik kayu untuk mempercantik gelang. Menyadari bahwa harga gelang yang dijual tidak dapat terlalu tinggi, mereka mengganti benang hasil pintalan kapas dengan benang jahit yang mereka beli di pasar. Seuntai gelang mereka jual dengan harga Rp5.000 hingga Rp15.000. Dalam sehari biasanya aku bisa menjual 5-6 gelang. Rata-rata dalam sehari kami bisa membawa pulang uang Rp30.000, ujar Man. Ketika ditanyakan untuk apa uang hasil jualan tersebut, untuk menambah uang jajan dan membeli perlengkapan sekolah, jawabnya sambil tersenyum lebar. Kita lanjut. Walaupun tidak pernah diminta oleh kedua orang tuanya untuk membantu keuangan keluarga, Man selalu memberikan uang hasil jualannya kepada ibunya. Ketika sewaktu-waktu ingin membeli barang keperluan sekolah, ibunya akan memperbolehkan Man menggunakan uang tersebut. Man tidak kehilangan waktu bermainnya karena berjualan.
Ia berjualan sambil bermain air dan bercengkrama di pinggir pantai dengan teman-temannya. Menjelang matahari terbenam, Man dan teman-temannya pulang untuk mengerjakan tugas sekolah dan beristirahat. Ketika tugas sekolah sudah selesai, Man membuat beberapa gelang untuk mengisi kembali persediaan untuk berjualan esok hari. Man bangga ketika gelang hasil buatannya dipuji oleh wisatawan. Sederhana namun unik dan kreatif, begitu komentar para wisatawan terhadap gelang benang buatan Man dan teman-temannya. Kreativitas Man dalam memanfaatkan waktu luang memberinya pembelajaran hidup yang tak ternilai. Nah, Masya Allah sekali ya kisah Man dan teman-temannya. Nah, abang kakak dalam cerita tersebut banyak hal positif yang bisa kita contoh, terutama kamu sebagai siswa yang bahkan usianya hampir sama dengan Man. Nah, di saat teman-temannya mungkin lebih milih bermain, kemudian tidak membantu orang tua, nah Man walaupun dia tidak diminta tapi dia tetap membantu orang tuanya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara dia membuat usaha kecil-kecilan dengan teman-temannya, yaitu membuat gelang dari benang, sisa benang yang ditenun oleh para ibu di desa tersebut. Nah, abang kakak, kalau kamu perhatikan bahkan di saat usia segitu mungkin banyak anak-anak lain yang meminta atau bahkan menghambur-hamburkan uang orang tuanya. Nah, Man itu justru kebalikannya, justru sikapnya dan perilakunya begitu positif. Man itu dan teman-temannya bahkan bisa menghasilkan uang dari jerih payah mereka sendiri, dari usaha mereka sendiri. Nah, kemudian uangnya itu bahkan diberikan kepada orang tuanya. Bahkan kan tadi kamu sudah mendengarkan ketika ditanya uang itu untuk apa. Nah, Man itu bahkan mengatakan bahwa uangnya itu untuk tambah uang jajan dan bahkan disimpan atau disisihkan untuk membeli keperluan sekolah. Jadi Masya Allah, kamu itu harus mencontoh sikap seperti ini. Nah, untuk latihan, mohon maaf di sini Miss Eka tidak buat latihan. Ini Miss Eka ganti jadi latihan. Nah, untuk latihan PKN di sini ada soal yang pertama, apa jenis usaha yang dilakukan Man dan teman-temannya untuk mengisi waktu luang mereka? Masya Allah, mudah sekali ya. Kemudian yang kedua, apa manfaat usaha anak-anak tersebut bagi kehidupan mereka? Dan yang ketiga, faktor-faktor apa yang mereka pertimbangkan saat melakukan usaha tersebut? Nah, di sini kamu diminta untuk mencermati dan meneliti kembali teks tersebut. Nah, silahkan kamu kerjakan latihannya. Kalau kamu tadi mendengarkan Miss Eka membaca, kemudian Miss Eka bahkan sudah menjelaskan sedikit mengenai kisah Man, insya Allah kamu pasti bisa menjawab soal tersebut dengan mudah. Dan insya Allah pasti benar. Nah, kalau kamu kurang paham, boleh silahkan kamu baca kembali dan kamu pahami dan kerjakan latihan dengan sebaik mungkin. Nah, bahkan di sini dikatakan kita itu patut bersyukur pada Tuhan yang telah menciptakan manusia dengan beragam kemampuan sehingga bisa saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, rasa syukur kita dengan sederhana mari kita ucapkan alhamdulillah. Jadi setiap harinya itu bahkan ketika kita bangun tidur aja kita mengucapkan syukur kepada Allah. Iya benar, ketika bahkan Allah masih memberikan kita hidup, kemudian Allah masih mengizinkan kita bernafas, masih bisa melihat, mendengar dan melakukan aktivitas yang lainnya. Nah, jadi dalam berteman atau bahkan sosial kita sehari-hari kita juga patut bersyukur. Itulah kenapa Allah menciptakan manusia itu dengan beragam kemampuan, sudah dari beragam suku, adat, budaya, kemudian bahkan beragam kemampuan. Ada yang kemampuannya di bidang mewarnai, ada yang kemampuannya di bidang bernyanyi atau bahkan di bidang olahraga. Nah, ada juga kemampuan teman-teman di sekitar kita itu yang bahkan kemampuannya itu di bidang pengetahuan, misalnya baik itu matematika dan yang lainnya. Nah, jadi itulah Allah menciptakan manusia dengan beragam itu dengan tujuan agar kita bersyukur bahwa dengan keberagaman tersebut kita bisa saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jadi setiap harinya jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Nah, kemudian materi pembelajaran yang kedua itu adalah SBDP. Nah, perhatikan gambar kemasan berikut. Nah, abang kakak, kamu pasti paham ya apa itu kemasan? Nah, kemasan atau kalau kita sehari-hari bilangnya itu adalah bungkus jajanan, baik itu bungkus permen, baik itu bungkus snack makanan ringan, ciki-ciki, atau bahkan bungkus es krim, atau bahkan banyak lainnya.
Nah, di sini ada 2 contoh kemasan. Yang pertama ada keripik singkong, gurih, renyah, nikmat. Kemudian yang kedua itu ada Mang Caca es krim. Nah, di sini ada bahkan label halalnya. Nah, kalau kamu perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kemasan seperti ini banyak kita temui ya. Contohnya kalau kemasan yang berbentuk tabung ini banyak kita temui di misalnya contohnya ada Mr. Potato, ada juga Pringles yang sering kamu beli di minimarket terdekat. Kemudian kalau dalam bentuk seperti ini, bentuk apa Abang Kakak? Iya, berbentuk kerucut. Nah, jadi kalau bentar ya, Miss Eka beri tanda biar mudah. Nah, kalau seperti ini berbentuk tabung, kalau kemasan seperti ini itu berbentuk kerucut. Nah, jadi ternyata bahkan membuat kemasan pun para produsen atau para penghasil wirausaha atau bahkan penghasil makanan tersebut atau produk tersebut masih memperhitungkannya dengan matematika, yaitu bisa menggunakan bentuk tabung, bisa juga menggunakan bentuk kerucut. Jadi makanan sehari-hari tadi kalau contohnya yang tabung itu ada Mr. Potato, kemudian ada Pringles. Kalau es krim seperti ini biasanya adalah es krim Cornetto, benar. Nah, kamu pasti paham ya, apalagi kamu yang sering membeli jajanan. Nah, jadi inilah gambar-gambar pada kemasan. Kamu diminta untuk memperhatikan. Perhatikanlah kedua gambar tersebut, kedua gambar kemasan tersebut sudah dari gambarnya berbeda, warnanya berbeda, mereknya berbeda, kemudian produk yang dijual juga berbeda. Ada keripik singkong dan ada es krim. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai embalase. Apa itu embalase? Embalase adalah reklame pada kemasan produk yang berisi pesan-pesan grafis yang menarik untuk konsumen. Nah, jadi embalase ini merupakan salah satu contoh dari reklame. Masih ingat nggak contoh-contoh reklame apa saja? Iya, nah kita ingat kembali ya, ada spanduk, ada brosur, kemudian ada booklet, ada apa lagi? Ada baliho, ada billboard, kemudian ada poster, ada selebaran. Nah, yang kali ini kita pelajari adalah embalase atau bahasa sederhananya itu adalah kemasan dalam produk. Jadi kemasan produk itu adalah embalase. Nah, lebih tepatnya sih embalase ini kemasan produk yang berisi pesan-pesan. Nah, jadi kan kalau kamu membaca tuh contohnya di sini keripik singkong, apa pesan yang ingin disampaikan? Gurih, renyah, dan nikmat. Nah, jadi kamu itu reklame itu kan dengan tujuan menarik minat konsumen untuk membeli atau memakai barang dan jasa tersebut. Nah, jadi ketika kamu melihat jajanan, Miss Eka yakin juga seperti itu. Ketika kamu melihat embalasenya atau kemasannya itu menarik perhatian kamu, kamu pasti akan membeli jajanan tersebut, ya kan? Iya, nah itulah yang dinamakan strategi marketing dalam penjualan produk. Jadi salah satunya itu melalui embalase, benar. Nah, selain bisa dipasarkan melalui promosinya menggunakan poster, kemudian bahkan ada juga kalau jajanan biasa kita tahu itu melalui iklan di TV, kemudian ada juga melalui embalase. Jadi itu semua dengan tujuan apa? Ya dengan tujuan yang sama, reklame tersebut dengan tujuan untuk menarik perhatian konsumen agar membeli dan menggunakan produk-produk tersebut. Nah, itulah mengenai embalase ya. Jadi ingat ya Abang Kakak, embalase ini merupakan salah satu contoh reklame atau yaitu biasa sehari-hari kita menyebutnya dengan kemasan produk. Nah, kita sudah sampai di akhir materi. Hari ini materi kita tidak terlalu banyak, hanya 2 pembelajaran, yaitu dalam materi PPKN dan juga SBDP. Nah, jadi silahkan kamu kerjakan latihan yang sudah diberikan. Nah, kemudian kalau kamu kurang paham mengenai materi yang Miss Eka jelaskan, boleh kamu tanyakan melalui WA Miss Eka. Miss Eka tunggu untuk kamu yang sudah selesai mengerjakan latihan atau tugas yang diberikan. Miss Eka tunggu sampai batas waktu jam 10 malam. Silahkan kamu kirimkan melalui WA Miss Eka. Nah, kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan insya Allah ilmunya berkah buat kamu.
Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video Miss Eka dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.